السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita wajib menjaga hidayah ini dan terus berusaha untuk belajar, memahami, mengamalkan, dan kita berusaha bagaimana kita mengisi waktu kita untuk melakukan amal-amal soleh yang ikhlas karena Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selalu memohon kepada Allah dari amal-amal itu agar amal-amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena banyak orang melakukan amal soleh tapi amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka Nabi setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Untuk perhatikan di situ, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal diterima. Karena banyak juga orang-orang yang melakukan amal soleh tapi nggak diterima oleh Allah amalnya. Ya karena banyak faktor. Ya faktor riya atau tujuan-tujuan yang lain, bukan tujuan karena Allah, atau yang lainnya, yang sehingga amal-amal itu batal. Yang harus kita berusaha bagaimana amal kita diterima oleh Allah, sehingga seperti yang sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu dari kajian kita, amal itu tergantung daripada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung daripada akhirnya. Jadi bukan di awalnya, di akhirnya. Kalau kita baik di akhirnya, maka insya Allah juga akan baik. Di dalam buku Waktumu Dihabiskan Untuk Apa, saya bawakan penjelasan dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad berkata kepada seorang, berapa usiamu? Ia menjawab 60 tahun. Fudail berkata, kalau begitu sejak 60 tahun silam engkau berjalan menuju kepada Allah, dan tidak lama lagi engkau akan tiba kepadanya. Orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, tahukah engkau penafsiran ucapanmu itu tadi? Penafsirannya, aku adalah hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Allah dan akan kembali kepadanya,
maka hendaklah ia mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat, hendaklah ia mengetahui bahwa ia akan ditanya. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan ditanya, hendaklah ia menyiapkan jawaban pertanyaannya. Ia berkata, bagaimana caranya? Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, sederhana. Artinya sederhana sekali jawabannya. Kata orang itu, apa itu? Fudail berkata rahimahullah, engkau memperbaiki umur yang masih ada, niscaya dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Karena jika engkau berbuat salah, berbuat dosa di sisa usia, maka engkau akan disiksa karena dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang sekarang yang kau lakukan di sisa usiamu. Jadi kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqi. Artinya engkau memperbaiki umur yang masih ada, niscaya dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Karena jika engkau berbuat dosa di sisa usia, maka engkau akan disiksa karena dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang sekarang yang engkau lakukan. Apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah itu memang berdasarkan riwayat yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ke-7. Nabi SAW bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Barang siapa yang berbuat baik pada sisa umurnya, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Dan barang siapa yang berbuat jelek di sisa umurnya, maka dia akan disiksa karena dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang sekarang di sisa umurnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dan dikatakan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, rawahu Tabrani bi isnadin hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita wajib berhati-hati tentang sisa umur kita. Kita nggak tahu sisa umur kita berapa tahun lagi, tapi kita harus terus berbuat kebaikan. Amal-amal yang sudah kita pelajari apa? Innamal a'malu bil khawatim. Itu antum lihat tuh hadisnya di halaman 390. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Amal itu tergantung dari akhirnya. Pembahasan kita yang terakhir sampai poin yang keberapa? Poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Di poin yang keempat, saya sudah jelaskan ada orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia termasuk ahli surga. Maka kita mengatakan dia ahli surga sesuai dengan nas. Tapi kita nggak boleh mengatakan orang yang berbuat kebaikan siapapun dia, apakah dia seorang ustadz, dia seorang syekh, seorang ulama, seorang imam, sehebat apapun dia, sebaik apapun dia, tidak boleh kita katakan bahwa dia ahli surga. Tidak boleh. Karena yang berhak mengatakan demikian berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Wahyu. Karena masalah gaib menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka itu harus berdasarkan wahyu. Kalau ada nas boleh kita katakan, kalau tidak, tidak boleh. Sebaik apapun orang itu enggak boleh kita nyatakan bahwa dia ahli surga, enggak boleh. Tapi kita mendoakan dia agar dia masuk surga, mendoakan. Tapi memastikan tidak boleh. Begitu juga tentang orang yang
berbuat kejelekan dari kaum muslimin, dia berbuat kejelekan, berbuat dosa, berbuat maksiat, dosa-dosa besar dilakukan. Dia muslim, tapi nggak boleh kita katakan bahwa dia ahli neraka, nggak boleh. Harus dasarnya wahyu. Kalau enggak, kita sama dengan siapa di sini? Dengan siapa? Khawarij. Memastikan orang masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa besar. Nggak boleh dalam Islam. Khawarij sesat dan menyesatkan. Dan kata Nabi SAW, Khawarij itu tempatnya di mana? Neraka. Al-Khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij ada anjing-anjingnya penghuni neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh memastikan orang itu ahli surga atau ahli neraka. Tapi orang-orang kafir yang udah jelas dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Perhatikan tuh. Orang-orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Siapapun dia orangnya. Siapapun dia orangnya. Apakah dia orang sekarang atau zaman dahulu? Apakah dia seorang yang bapaknya orang soleh? Dia soleh, tapi bapaknya dia kafir, dia mati kafir, itu tempatnya neraka. Siapapun dia orangnya. Berdasarkan apa? Dasarnya apa? Dalil. Itu hadis-hadisnya, ayat-ayatnya sudah kita baca di halaman 392. Perhatikan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 39, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 145, surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada ikatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat penolong pun bagi mereka. Artinya banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka. Allah juga berfirman dalam surah Fatir. Di surah Fatir di ayat 36. Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Dan mereka tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Surah Fatir ayat 36. Dan penyesalan itu adanya kapan? Kalau sudah mati. Dan orang-orang kafir ketika dimasukkan neraka jahanam, mereka ingin menebus dengan apa? Dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa. Dan mereka kekal dalam neraka. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka jahanam. Mereka ingin kembali ke dunia, nggak bisa. Jadi orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka jahanam sesuai dengan nas Al-Quran. Sebaik apapun amalnya dia, sebaik apapun amalnya dia, tetap tempatnya neraka. Dan amal-amal baiknya dibalas di dunia, tapi untuk di akhirat tidak dibalas. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am manthura." Dan kami hadapkan amal-amal mereka yang baik, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Tempat tinggal mereka di dalam neraka. Dan mereka ingin kembali ke dunia. Nggak bisa. Dan ini ada beberapa ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah menyebutkan, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftara bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin."
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima bagi mereka. Meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka masuk di neraka, mereka ingin kembali ke dunia, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, bukan sekilo 2 kilo, bukan seton 2 ton, sepenuh bumi emas. Nggak ada manfaatnya dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Maidah. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Maidah bahwa orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Di surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 36, ayat 37. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka itu mempunyai seluruh yang ada di muka bumi ini dan yang seperti itu, satu muka bumi dan seperti itu juga, untuk menebus dirinya dari azab hari kiamat, maka enggak akan diterima oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari api neraka, tapi mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Dan bagi mereka azab yang kekal selama-lamanya, terus menerus. Jadi penyesalan itu adanya nanti pada hari kiamat. Dan ajakan untuk masuk Islam, untuk kembali kepada Islam, mereka tidak mau terima ajakan ini. Dan terus juga tokoh-tokoh tidak mau tobat, tokoh-tokoh yang mereka membela orang-orang kafir, memuji orang kafir, menyanjung orang kafir, kemudian juga mencela agama Islam. Mereka semuanya akan menyesal nanti. Ketika mereka tidak taubat di akhir hayatnya, akan menyesal. Taubat itu hanya ada ya sekarang, sebelum dia meninggal dunia. Dan mereka akan tebus dengan semuanya. Dan mereka juga ingin kembali untuk apa? Untuk beriman. Enggak bisa. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin melakukan amal soleh. Enggak bisa semuanya. Kalau sudah mereka kembali ke dunia, yang mereka ingin, mereka melakukan amal soleh. Enggak kepengen lagi punya jabatan, punya kedudukan, punya harta. Yang mereka ingin melakukan amal soleh. Seperti Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Kemudian orang-orang yang beriman, yang mereka mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat, ini disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Ini kitab ini yang ringkasnya sudah saya terjemahkan. Saya ambil yang saya terjemahkan ini, Aqidah Tahawiyah, di halaman di poin 86 dan poin 87. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau, narju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata birahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannati. Kami berharap bagi para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan kaum mukminin, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Kami tidak merasa aman atas ancaman Allah bagi mereka, dan kami tidak memastikan mereka dengan surga. Artinya sebaik apapun amal orang muslim itu nggak boleh memastikan dengan surga. Kalau kita lihat orang ustadz, seorang syekh, seorang imam, sehebat apapun amal dia, nggak boleh kita menyaksikan mereka dengan surga, tidak boleh. Karena ini masalah gaib bagi kita, dan kita nggak tahu tentang perbuatan dia antara dia dengan Allah, yang kita nggak tahu.
Tapi kita mengharapkan agar mereka diampuni dosa-dosanya, agar mereka dimasukkan ke surga Allah dengan rahmatnya. Yang nanti kita akan bahas ini. Orang masuk surga dengan rahmatnya. Dan kita tidak merasa aman atas ancaman Allah bagi mereka, dan kita tidak menyaksikan mereka dengan surga. Kemudian di nomor 87 dari akidah Tahawiyah, wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Kami memohonkan ampun bagi orang-orang Islam yang melakukan dosa, dan kami juga mengkhawatirkan mereka akan ditimpa siksa karena kejahatan mereka, namun kami tidak membuat mereka putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap menganjurkan mereka untuk tobat, dan pintu tobat tetap terbuka. Jangan membuat orang putus asa. Sebesar apapun dosanya orang muslim, sebanyak apapun dosa dia, kalau dia tobat akan diampunkan dosanya. Jadi kita memberikan harapan, seperti yang sudah saya sampaikan. Ada di zaman dulu Nabi menceritakan SAW orang yang membunuh 99 orang. Membunuh satu orang saja itu dosa besar yang paling besar. Membunuh satu orang itu dosa besar. Ini 99. Kemudian tanya kepada rahib, seorang pendeta, seorang ahli ibadah, apakah saya ada taubat? Kata pendeta, kamu gak ada taubat. Dibunuh pendetanya. 100 sudah lengkap. Kemudian tanya kepada orang alim. Tanya orang alim, apakah saya ada taubat? Ada. Jadi kalau orang berilmu, ketika ditanya ada taubat? Ada taubat. Tapi kamu harus hijrah. Jadi memberikan harapan kepada orang, tidak membuat orang putus asa. Sekarang kita lanjutkan poin yang kelima dari pembahasan al-wa'du wal-wa'id dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin yang kelima, Ahlussunnah menetapkan orang-orang yang dipastikan masuk dalam neraka dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, seperti Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, istrinya Ummu Jamil Arwa bintu Harb, serta yang lainnya, yang artinya yang Allah sudah jelaskan bahwa tempat mereka di neraka, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, dan yang lainnya, yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, atau Nabi juga menetapkan. Maka kita wajib menetapkan demikian, siapapun dia orangnya. Kalau Nabi sudah tetapkan bahwa dia tempat di neraka, ya kita harus pastikan tempat dia di neraka sesuai dengan ketentuan demikian. Yang Nabi juga SAW menyebutkan tentang bapak dan ibunya di neraka. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW, dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga dari sahabat Anas bin Malik. Artinya ketika Nabi menyebutkan demikian, ya Nabi juga sebagai manusia, kesianlah kepada orang tuanya, tapi Nabi mengatakan demikian. Kalau Nabi sudah katakan demikian, sebagai seorang Muslim wajib apa di sini? Sami'na wa ata'na. Jangan bantah dengan akal kita, jangan bantah dengan perasaan kita, jangan. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana bapakku? Nabi menjawab SAW, hadis ini sahih riwayat Muslim, abi wa abaka finnar, abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu tempat neraka. Ini yang mengatakan Rasulullah, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku. Allah tidak izinkan, tapi aku diizinkan untuk ziarah. Jadi Nabi yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul yang mengatakan demikian, ya kita sami'na wa ata'na. Jangan membantah, jangan pakai akal kita, jangan pakai perasaan. Ini agama. Agama pakai apa? Dalil, bukan pakai perasaan. Agama pakai dalil. Kalau agama pakai dalil, jangan pakai perasaan. Disebutkan
di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, itu disebutkan bahwa inna abi wa abaka finnar. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan riwayatnya sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Imam An-Nawawi memberikan babnya ketika menyebutkan sabda Nabi ini, inna abi wa abaka finnar, dan hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Awana, Abu Daud, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi memberikan babu bayani anna man mata al kufri fahuwa finnar wa la tanaluhu syafa'atun wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Bab yang menjelaskan bahwasanya orang yang mati di atas kekafiran maka tempatnya neraka, tidak mendapatkan syafaat dan juga bermanfaat kerabatnya orang yang dekat dengan dia, kerabatnya orang soleh, kerabatnya Nabi, tapi dia mati kafir, ya nggak bisa bermanfaat sama sekali. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini Imam Muslim membawakan riwayat inna abi wa abaka finnar dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim. Kitabul Iman di Sahih Muslim. Antum bisa lihat itu dari sahabat Anas radhiyallahu an. Kemudian yang berkaitan dengan ibunya Nabi juga dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Jadi kata Nabi SAW, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dhantuhu an azura qabraha fa'adhina li. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, ista'dhantu rabbi, aku minta izin kepada Rabbku, an astaghfira li ummi, untuk mintakan ampun untuk ibuku. Falam ya'dhan li, Allah tidak mengizinkan aku. Wasta'dhantu an azura qabraha, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburnya. Fa'adhina li, dan aku diizinkan. Artinya diizinkan untuk menziarahi kuburnya, tapi untuk mintakan ampun tidak boleh. Memintakan ampun untuk orang-orang kafir tidak boleh dalam Islam. Dasarnya apa dalil? Antum lihat di dalam surah At-Taubah, Allah menyebutkan tentang tidak bolehnya kita memintakan ampun untuk saudara, kerabat, orang tua, anak yang mati dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 113. Surah At-Taubah surah 9 ayat 113. Allah berfirman, maka lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin. Artinya orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, meskipun mereka adalah sanak kerabat yang dekat. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini nas Al-Quran menjelaskan demikian. Kemudian Imam An-Nawawi dalam syarahnya memberikan penjelasan bagi Imam An-Nawawi tentang hadis ini, fihi nahyu anil istighfari lil kuffari. Di sini larangan untuk mintakan ampun kepada orang-orang kafir.
Artinya Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa ibunya Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Ini dalam Muslim di kitab Al-Janaiz, di Sahih Muslim. Dan hadis tentang bab ini banyak dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Banyak. Ada riwayat yang menyebutkan, tapi riwayat ini maudhu dibawakan oleh Imam As-Suyuti dan yang lainnya. Dan sudah dijelaskan tentang maudhu'nya oleh Imam Daraqutni, Ibnu Asakir, Adz-Dzahabi, Asqalani dan yang Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya. Jadi ada riwayat dibawakan oleh Imam Suyuti. Ini termasuk kelalaian dari Imam Suyuti rahimahullah. Dia membawakan hadis yang batil, maudhu. Dia mengatakan karena pembelaan dia kepada bapak dan ibunya Nabi, bahwa nanti bapak ibunya Nabi itu akan dihidupkan oleh Allah, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dimatikan lagi. Secara syariat aja nggak mungkin orang sudah mati dihidupkan lagi, apalagi secara akal nggak bisa diterima. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang tadi saya sebutkan dalam surah Fatir, bahwa orang yang sudah mati itu nggak bisa balik ke dunia lagi, nggak mungkin. Allah menyebutkan dalam surah Fatir, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Jadi mereka juga berpendapat kalau enggak siksanya diringankan, kata mereka. Enggak bisa. Nas mengatakan dalam surah Fatir 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Artinya bisa diringankan azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ada yang diringankan siksanya dan nasnya sahih, yaitu untuk pamannya Nabi Abu Talib. Abu Talib saja, nggak ada yang lain. Kata Nabi SAW tentang Abu Talib, "Laula ana lakana fid darkil asfal minar." Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib tempatnya di kerak neraka. Kemudian kata Nabi SAW, "Aku mohon kepada Allah agar diringankan Abu Talib karena dia membantu dakwah Nabi." Maka Allah mengabulkan. Artinya Abu Talib nggak bisa keluar dari neraka, tetap di neraka. Yaitu yang paling ringan, dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya. Azali, abadi. Artinya abadi, terus menerus disiksa. Karena dia kafir. Orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Nggak mungkin orang kafir bisa keluar dari neraka. Yang bisa keluar dari neraka orang Islam yang masih ada seberat darah iman, dia disiksa dengan sebab dosanya, kemudian nanti akan keluar. Jadi orang Islam yang masih ada seberat iman di hatinya disiksa oleh Allah dan dia akan keluar dari api neraka. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga membawakan riwayat tentang bapak dan ibunya Nabi itu dia mati dalam keadaan kafir dan tempatnya neraka. Imam Baihaqi mengatakan begini, Imam Baihaqi mazhabnya Syafi'i. Dia berkata dalam kitabnya Sunan Al-Baihaqi, kata beliau begini, di juz yang ke-7, di Sunan Baihaqi juz yang ke-7, di halaman 190. Kata beliau begini, setelah membawakan riwayat-riwayat itu, kata Imam Baihaqi, "Wa abawahu kana musyrikaini bidalili ma akhbarna." Artinya kedua bapaknya itu mati dalam keadaan musyrik. Kalau orang mati dalam keadaan musyrik, tempatnya di mana? Di neraka. Dalilnya apa? Dalil yang kami sudah bawakan riwayat-riwayatnya di Sunan Baihaqi di juz yang ke-7 di halaman 190.
Ini nas yang harus kita terima, taslim. Jadi kalau ada dalil, taslim. Jangan dibantah dengan akal kita, jangan dibantah dengan perasaan. Ini agama dalil, agama wahyu. Yang menyampaikan, kita bisa tahu bahwa bapak ibunya Nabi itu tempat neraka. Yang menyampaikan siapa? Saya ulangi lagi, antum jawab. Kita bisa tahu ini bapak ibunya Nabi tempat neraka. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang nggak sadar yang dikecam siapa? Khotibnya atau ustadznya membawakan. Padahal yang saya bawakan dalil. Kalau antum nggak salahkan Rasulullah, kenapa Rasulullah mengatakan bapak ibunya neraka? Kok ustadznya disalahkan? Dan keluar macam-macam tuh kalimatnya tuh. Ya, kadang-kadang keluar kalimatnya, oh ini Wahabi mengkafirkan orang ini. Ini dalil yang saya bawakan. Antum bisa lihat di Sahih Muslim nanti, bisa juga lihat di Mu'jam At-Tabrani, di Mu'jam Al-Kabir, antum bisa lihat. Kemudian di silsilah hadits as-sahihah, antum bisa lihat di nomor 2592. Arti di juz yang ke-6. Dan juga yang lainnya. Saya bawakan banyak dalil tentang masalah ini. Dan ini riwayat-riwayat yang sahih, yang kita kewajibannya sami'na wa ata'na. Kita taslim. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Kita mau bela, bagaimana mau bela? Yang mengatakan ini siapa? Rasulullah SAW. Yang mesti membela bapak ibunya siapa mestinya? Rasulullah. Tapi karena meninggal dalam keadaan kafir, Rasul menyampaikan sesuai dengan yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dan juga yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang kafir siapapun dia tempatnya di mana? Neraka. Jelas sampai sini ya. Ini dengarkan dari awal nih, jangan nanti dipotong videonya. Sebenarnya orang yang potong video itu dosanya dosa besar gitu. Ya, yang potong-potong video dosanya dosa besar. Kenapa? Karena kadang-kadang kalimatnya belum selesai dipotong oleh dia. Kemudian akhirnya orang dituduh, dibully dan segala macam, padahal dibawakan benar dengan dalil. Gitu. Makanya antum dengarkan dari awal sampai akhir. Jangan dipotong. Jelaskan dari awal sampai akhir. Ini saya bawakan dalil. Karena pembahasannya bab ini. Saya nggak akan sebutkan tentang bapak ibu Nabi kalau babnya bukan bab itu. Ini babnya bab yang kelima ini, poin yang kelima, ahlu sunnah menetapkan orang yang dipastikan masuk dalam neraka dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih seperti Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan istrinya Ummu Jamil, Arwah bintu Harb, yang lainnya saya sebutkan seperti Fir'aun, Haman, Qarun dan yang lainnya. Begitu juga tentang bapak ibu Nabi dengan dasar hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh siapa tadi? Muslim. Dua-duanya riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh yang lain. Selain Muslim juga diriwayatkan oleh yang lain. Tadi saya bawakan beberapa riwayat. Abu Daud, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Tinggal antum lihat dalilnya. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan. Kalau orang ikuti hawa nafsu nanti sesat. Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Yang keenam, Ahlussunnah meyakini bahwasanya surga tidak dipastikan kepada seorang pun walaupun amal perbuatannya baik, kecuali Allah SWT memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah SWT. Saya ulangi, perhatikan poin yang keenam, perhatikan semuanya, jangan datang tidur, jangan datang tidur. Ahlussunnah meyakini bahwasanya surga tidak dipastikan kepada seorang pun walaupun amal perbuatannya baik, kecuali Allah SWT memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah. Perhatikan ini, bahwa Ahlussunnah meyakini bahwa surga tidak dipastikan kepada seorang pun walaupun amal perbuatan baik, meskipun dia seorang ustadz, seorang dai, seorang syekh, seorang imam, atau dikatakan wali, tetap nggak akan bisa dia dikatakan ahli sorga kecuali Allah memberikan kepadanya apa? Rahmat.
maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah SWT. Allah SWT berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Pendengar dan Allah Maha Mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah minhu bifadlin wa rahmah. Lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah minhu bifadlin wa rahmah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Perhatikan ini. Tidaklah seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Mereka para sahabat bertanya, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iya, tidak juga aku, kecuali Allah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lain. Tentang masalah hadis ini sudah pernah dibahas dan ditulis buku oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nanti kepada para talibul ilm dan para ustadz baca itu. Al-Mahajjah fi Sayr Dulja. Al-Mahajjatu fi Sayr Dulja, yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Alama Zainuddin Abil Farid Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali, yang wafat tahun 795 Hijriah, yang menulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau membawakan hadis ini dan dibahas dalam buku ini. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullah, bahwa hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini merupakan hadis-hadis yang mulia, dan ini merupakan aslun azimun wa qa'idatun muhimmatun, merupakan pokok yang besar dan kaidah yang penting. Apa di antara kaidah yang penting dalam hadis ini? Ini saya simpulkan sendiri setelah saya baca. Yang pertama, dari tulisannya beliau ini, anna amal insani la yunjihi minan nar wa la yudkhiluhul jannata wa innama yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatihi. Bahwa amal seseorang tidak akan bisa menyelamatkan dia dari api neraka dan tidak akan masukkan dia ke surga kecuali dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Kecuali dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Kata beliau, wa innama dzalika kullu innama yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatihi. Kecuali semua itu didapati dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Orang itu bisa selamat dari api neraka dengan ampunan Allah, dan seorang itu bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah mengabarkan kepada mereka dengan rahmat darinya dan keridhaan dan surga baginya yang padanya ada kenikmatan yang kekal. Jadi disebutkan tentang surga itu, masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Jadi kata Nabi SAW, seorang dari kalian amalnya itu tidak akan bisa masukkan ke surga
Engkau juga Rasulullah? Iya. Juga aku, kecuali Allah meliputi rahmatnya dan karunia-Nya. Kecuali Allah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa masuk surga dengan amal. Allah menyebutkan, tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan oleh kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dijelaskan oleh Imam Rajab, tidak bertentangan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi ini, tidak bertentangan. Kata beliau begini, penjelasan tentang makna ba dalam ayat dan hadis, makna ba. Beliau menjelaskan, wa amma qauluhu ta'ala wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Begitu juga dalam surah Al-Haqq ayat 24, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan senang karena kamu telah melakukan amal-amal yang soleh di hari-hari terdahulu ketika di dunia. Kata beliau tentang maknanya bahwa ba yang ada bima kuntum ta'malun dengan ba yang ada di hadis ini. Untuk perhatikan di sini, bima kuntum ta'malun lan yudkhil adukum al-jannata bi amalihi. Jadi ada riwayat Imam Ahmad. Kalau di sini saya bawakan riwayat dari lafaz Ahmad dan Muslim. Lafaz Ahmad ada dua. Ada lafaznya lan yudkhila adukum al-jannata bi amalihi. Tidak akan masuk surga seorang dari kamu dengan sebab amalnya. Bi amalihi. Jadi ayat yang tadi bima kuntum ta'malun, di hadis ini dengan bi amalihi. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau bahwa dukhul jannah ini, kata beliau, ikhtalafa al-ulama fi makna dhalika ala qawlaini. Ulama ikhtilaf tentang makna hadis ayat dan hadis ini atas dua pendapat. Aduhuma, yang pertama, anna dukhul jannah bi rahmatillah walakin inkisamul manazil bihasabil a'mal, bahwa masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi pembagian tempat di surga tergantung dari amalnya. Karena Allah menyebutkan walikullin darajatum mimma amilu, bahwa bagi mereka itu mendapatkan tingkatan derajat tergantung daripada amalnya. Adapun masuk surganya dengan sebab rahmat Allah. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah kata, kanu yarawna an-najata minan nari bi'afwillahi wa dukhul jannah bi fadlihi wa iqtisamil manazil bil a'mali. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, mereka, arti para sahabat, menganggap bahwa selamat dari neraka itu dengan sebab Allah memberikan ampunan dan maaf. Masuk surga dengan karunia Allah dan rahmatnya. Adapun pembagian tempat-tempat di surga tergantung dari amal. Kemudian wathani, kan pendapat ulama ada dua pendapat. Yang pertama, yang kedua, kata Ibnu Rajab, wathani annal ba' al-muthbatata fi qawli ta'ala bima kuntum ta'malun wa qawlihi bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ba as-sababiyyah wa qad ja'ala Allahu al-amala sababan lidukhul jannah
Wal ba' al-manfiyya fi qawlihi lan yudkhiladukum al-jannata bi'amalihi ba' al-muqabala wal mu'awadhah. Kata Imam Rajab Al-Hambali, pendapat yang kedua dari ulama bahwa ba yang ditetapkan dalam ayat bima kuntum ta'malun itu adalah surga yang diluaskan kepada kalian dengan sebab apa yang kamu amalkan, dan juga bima aslaftum min khaliyah, ini baknya bak sababiyah, bak sebab, artinya Allah menjadikan amal itu sebagai sebab masuk surga, sebagai sebab masuk surga. Bukan pasti orang beramal masuk surga, masuk surganya dengan sebab rahmat Allah. Amal merupakan sebab, tapi untuk masuk surganya ya Allah berikan rahmat. Sebab apa? Sebab antara amal dia dengan nikmat yang Allah berikan ini belum sebanding. Belum sebanding. Nanti saya akan jelaskan. Adapun ba yang dinafikan dalam hadis bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya, namanya ba al-muqabalah wal mu'awadhah, sebagai ba ganti dan imbalan atau bayaran. Bayaran. Saya umpamanya contoh begini. Saya beli sepeda dengan harga segini. Ya sepeda itu 1 juta atau 10 juta, ya harganya segitu udah, saya bayar. Kemudian motor harganya 20 atau 30 atau 50 juta. Dibilang 50 juta dan memang itu harganya segitu, bayar 50 juta. Sekarang dia akan dapat motor itu dengan dibayar dengan uangnya. Sekarang berkaitan dengan masalah surga, perhatikan. Kita melakukan amal soleh 1000 tahun. Amal soleh 1000 tahun. Kita nggak berbuat dosa. Kemudian amal soleh kita untuk bayar 2 mata ini kebayar nggak tuh? Untuk bayar nafas kita yang kita bernafas sepanjang hayat kita sampai kita meninggal dunia, kebayar nggak tuh nafas itu? Nggak kebayar dari amal soleh. Paham nggak ini? Jadi baknya itu seorang nggak akan masuk surga dengan sebab amalnya, bayaran, ganti. Saya beramal pasti surga, tidak. Amal kita sebagai sebab untuk masuk surga, tapi untuk masuk surga itu dengan sebab apa? Rahmat Allah. Karena apa? Karena sebanyak apapun amal kita belum bisa untuk masuk dalam surga, nggak bisa dibayar. Sekarang kalau tadi saya sebutkan tentang harga motor, saya kembali ke yang rumah deh. Rumah, ya. Harga rumah umpamanya 1 miliar. Dia bayar 1 miliar karena sesuai memang segitu harganya. Atau 2 miliar memang segitu harganya. Atau mungkin 3 miliar karena besar rumahnya, ada kolam renangnya segala macam, segitu. Ada pohon segala macam. Tapi dengan amal kita untuk membayar surga, kebayar nggak tuh? Nggak kebayar. Dengan semua kenikmatan yang ada, luasnya seluas langit dan bumi, semua kenikmatan di surga. Bagaimana kita beramal 1000 tahun untuk bisa membayar surga? Nggak mungkin bisa. Maka ada riwayat dibawakan oleh Imam Ibn Rajab. Tapi riwayat ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang keempat, dhaif riwayatnya. Dan dhaifkan oleh Syalbani. Yaitu riwayat ini sering dibawakan oleh para ulama untuk menjelaskan supaya orang ini paham. Ada orang di zaman dahulu, dia tinggal di satu tempat ibadahnya dia, di gunung, di dekat lautan, jauh dari manusia. Dia nggak berbuat dosa, dia ibadah di situ selama ratusan tahun. Dia ibadah kepada Allah Taala. Kemudian Allah matikan dia. Ketika dia mati, kemudian Allah katakan kepada malaikat, masukkan dia ke sorga dengan rahmatku. Kata orang ini yang ahli ibadah, ya Allah masukkan ke sorga dengan amalku. Kata Allah masukkan ke rahmatku. Gak mau. Kata Allah kepada orang ini, kepada malaikat, masukkan dia ke neraka. Masukkan ke neraka. Kata orang, jangan ya Allah. Masukkan aku ke sorga dengan rahmatmu. Dimasukkan ke sorga dengan rahmatnya.
Tapi riwayat ini dhaif. Artinya untuk menjelaskan bahwa amalnya dia nggak bisa untuk membayar surga. Paham? Amalnya dia yang ratusan tahun nggak bisa bayar surga, nggak bisa. Sekarang jangankan untuk membayar surga, bayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita aja ini belum bisa kita bayar dengan ibadah kita, dengan nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat udara, nikmat tangan, kaki, semua. Belum lagi Allah berikan segala macam air, makanan, semua Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh semua datang dari Allah. Enggak ada satupun nikmat yang tidak datang dari Allah, tidak ada. Semua nikmat semua dari Allah. Kalau semua datang dari Allah, kita beramal soleh, nggak bisa untuk membayar surga, nggak bisa. Jadi masuk surga dengan apa? Paham nggak sampai sini? Paham? Ya. Artinya untuk membayar surga itu nggak bisa dengan amal kita 1000 tahun, nggak bisa. Sesoleh apapun amal kita, kita nggak berbuat dosa, nggak bisa. Karena untuk membayar dari apa yang Allah berikan nikmat aja nggak bisa. Nikmat oksigen kita bayar dengan ibadah kita 100 tahun belum bisa kebayar. Kita bisa bernapas ini, subhanallah nggak bisa dibayar. Banyak orang nggak bisa napas kemudian meninggal dunia. Jantung kita masih berdenyut. Begitu juga kita masih bisa berbicara, kita bisa masih makan, kita masih bisa buang air. Itu kenikmatan yang luar biasa, nggak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Apalagi sorga, kenikmatan yang abadi, nggak bisa. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar al qalbi, nggak bisa. Sorga itu kenikmatan yang nggak bisa dibayangkan. Dengan mata ini kita pernah melihat keindahan di muka bumi ini, indah yang luar biasa. Ya jauh dengan surga. Atau kita pernah dengar telinga kita tentang kenikmatan segala macam di dunia, nggak bisa dibayangkan dengan surga. Dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi betul-betul surga kenikmatan yang luar biasa. Jadi nggak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Amal soleh tetap karena ketentuan dari Allah harus kita melakukan amal soleh. Harus, wajib melakukan amal soleh. Dan Nabi juga menentukan demikian, wajib mengamalkan. Tapi untuk masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah SWT. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, aku juga tidak bisa. Atau Nabi SAW, wala ana, tidak juga aku, kecuali Allah meliputi dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah SWT. Ini penting ini. Karena kalau kita lihat orang berbangga dengan amalnya, nggak boleh kita berbangga dengan amalnya. Bahkan amal itu sendiri. Nah sekarang amal itu sendiri, kita bisa melakukan amal soleh. Kita sekarang melakukan amal soleh. Kita bisa nuntut ilmu sekarang ini. Kita bisa sholat. Kita bisa puasa. Kita bisa sedekah. Semua itu berkat dari siapa? Allah. Kalau Allah nggak menunjuki kita, bisa nggak kita melakukan amal soleh? Nggak bisa. Makanya penghuni sorga itu mengucapkannya karunia Allah. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Jadi kalau Allah nggak berikan petunjuk, hidayah taufik, ya mungkin, naudzubillah, antum bisa sama seperti orang-orang yang di luar, yang nggak tahu apa sudah, nggak tahu waktu, nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Karena Allah nggak memberikan apa di situ? Hidayah. Karena hidayah di tangan Allah. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dengan petunjuk Allah yang Allah berikan ini sudah kenikmatan. Kita bisa melakukan amal soleh dengan siapa? Dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan hidayah dari Allah. Nggak mungkin kita bisa melakukan amal-amal soleh kecuali dengan rahmat Allah SWT. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf di ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa naza'na, dan kami telah
menghilangkan pada dada mereka min ghillin, dari kedengkian, iri. Jadi udah nggak ada iri lagi di surga, nggak ada iri. Di dunia tetap ada. Bukan hanya orang awam, di antara pelajar juga banyak irinya, di antara ustadz banyak irinya, lebih banyak lagi ustadz-ustadz. Di antara ulama juga banyak yang iri. Makanya di surga udah nggak ada, dicabut semuanya itu. Wa naza'na ma fi min ghillin tajri min tanwar. Dia tinggal di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu, mereka berkata, orang yang masuk surga berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, ke mana? Ke surga. Allah menunjuk kami untuk melakukan amal-amal soleh yang dengan rahmat Allah dimasukkan ke surga. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Kita nggak akan dapat petunjuk untuk bisa masuk ke surga kalau Allah tidak tunjuki kami. Jadi petunjuk yang Allah berikan, kita bisa melakukan amal soleh, ini semua dari Allah Taala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Dan sungguh telah datang Rasul Rabb kami dengan kebenaran. Dan mereka diseru, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Artinya amal itu sendiri dengan sebab apa? Rahmat Allah. Kita bisa melakukan amal-amal soleh, itu rahmat Allah. Hidayah, taufik yang Allah berikan. Kalau enggak bisa kita melakukan amal soleh. Enggak bisa. Kita bisa duduk di masjid, bisa belajar karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa melakukan amal-amal soleh karena Allah memberikan petunjuk. Kita bisa menunaikan ibadah haji, umroh karena Allah memberikan petunjuk. Belum lagi yang lainnya Allah tolong kita. Semuanya nggak bisa lepas itu. Makanya hidup kita ini semuanya rahmat dari Allah Taala yang luas, karunia Allah Taala, hidayah dari Allah. Maka kita wajib bersyukuri. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa dukhul jannah itu dengan sebab rahmat Allah. Jadi nggak bisa surga itu sebagai bayaran daripada amal, nggak bisa, karena nggak sebanding. Kalau tadi saya sebutkan tentang motor, tentang mobil, tentang rumah, ya harganya memang segitu. Rumah yang dia mungkin berapa ratus meter, atau 1000 meter, atau 2000 meter, dengan adanya kolam renang, dia bayar 3 miliar. Ya memang harganya segitu. Tapi buat surga, dia melakukan amal-amal soleh untuk membayar surga, nggak bisa kebayar. Buat bayar matanya aja dari amal soleh nggak bisa kebayar, meskipun dia beramal 100 tahun. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab, wa bayyana annal amala wa in kana sababan lidukhul jannah fa innama huwa min fadlillahi wa rahmatihi. Dan ini dijelaskan bahwasanya amal meskipun sebagai sebab untuk masuk surga, sesungguhnya amal itu merupakan karunia dan rahmat Allah Taala. Makanya untuk masuk ke surga itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Karena amal merupakan bagian dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tentang surga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu lil jannati anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau rahmatku. Surga itu rahmatku, kata Allah. Arhamu biki man asya' min ibadi. Aku menyayangi dengan engkau itu, artinya aku masukkan ke surga itu siapa yang aku kendaki dari hamba-hambaku. Artinya aku rahmati, aku sayangi untuk masuk dalam surga siapa saja yang aku kendaki. Dari siapa? Dari hamba-hambaku. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Kemudian disebutkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah berkata,
alhamdulillahi thamanu kulli ni'matin wa la ilaha illallah thamanul jannah. Alhamdulillah merupakan harga dari setiap nikmat. La ilaha illallah merupakan harga dari surga. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus paham tentang isinya. Dia harus meyakininya, dia harus membenarkannya, dan dia harus mengamalkannya. Maka itu jaminan untuk masuk surga. Tapi untuk masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah. Tapi dia harus mengamalkan. Pokoknya orang untuk masuk surga yang pertama kali tentang apa? Tauhid. Dari seluruh amal yang paling utama tauhid. Itu antum perhatikan tuh. Untuk masuk ke dalam surga yang pertama kali dengan tauhid kepada Allah. Makanya orang untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Tauhid. Makanya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat mereka? Kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia memahami kalimat itu, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, dia meyakini dan dia mengamalkannya. Konsekuensi dari kalimat Allah itu yang pertama kali. Karena kalau antum perhatikan bahwa keutamaan amal yang paling utama dari seluruh amal itu la ilaha illallah. Itu paling utama. Kalau orang melakukan sedekah, berbuat kebaikan kepada orang, ya pertama kali kalimat tauhid dulu. Itu yang pertama kali. Sebab itu merupakan dasarnya, pondasinya amal. Diterima dan tidaknya amal itu tergantung dari tauhid dia kepada Allah. Sempurna dan tidaknya amal dia tergantung dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa al-jannatu wal 'amalu min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Al-jannatu, perhatikan, al-jannatu wal 'amalu min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Bahwa surga dan amal itu dari karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi saya simpulkan yang pertama tadi yang sudah kita bahas bahwa anna amal insan la yunji minan nar wa la yadkhul jannah wa inna ma yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatihi. Yang kedua tentang bayan makna al-ba fil ayati wal hadith. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu al-jannatu wal amalu min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Bahwa surga dan amal itu dari karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Kemudian yang keempat, asy-syaqawatu was-sa'adatu bi'adli wa rahmati jalla wa ala. Asy-syaqawatu was-sa'adatu bi'adlihi wa rahmati jalla wa ala. Bahwasanya celaka dan bahagia itu dengan adilnya Allah dan rahmatnya. Sekarang umpamanya ada orang atau manusia ini, dia diazab oleh Allah. Ini manusia Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah azab mereka semuanya. Saya mau tanya kepada antum, Allah zalim atau tidak? Tidak. Tidak zalim. Allah tidak zalim. Antum lihat hadisnya di halaman 342. Ini sudah pernah saya bawakan. Begitu juga tentang orang beramal, itu dia berhak masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Karena yang punya surga Allah Ta'ala, yang memberikan petunjuk dan rahmat untuk melakukan amal soleh ya Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi la'adzabahum. Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim."
Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kenapa tidak dikatakan zalim? Karena semua milik Allah. Kalau sudah milik Allah, enggak dikatakan dia berbuat zalim karena milik Allah Taala. Seperti antum, saya pernah contohkan juga waktu kita membahas tentang al-qada wal qadar. Antum punya kambing 50. Antum potong 40 kambing itu. Enggak bisa kambing mengatakan, kenapa saya yang dipotong? Kok yang lain enggak dipotong? Punya hak tuh kambing itu ngomong begitu? Enggak punya hak gitu. Sama dengan ayam, karena milik dia, jika dia potong enggak punya hak, dia mengatakan, kok kenapa saya yang dipotong? Ini sekarang semuanya, langit, bumi, makhluk ini milik siapa? Milik Allah. Allah berbuat apa saja, tapi yang harus ingat bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah enggak pernah berbuat zalim, dan banyak ayatnya. Wa mallahu bizzalimil abid. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dijelaskan sebagai pengulangan dari Imam Ibn Rajab. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, celaka dan kebahagiaan dengan keadilan dan rahmatnya Allah. Kemudian yang kelima, al-ishtighalu bisyukri a'zamun ni'am. Bahwa kita sibuk dengan syukur merupakan nikmat yang paling besar. Kita harus menyibukkan diri dengan banyak apa? Banyak syukur atas semua nikmat. Ya, kalau mau dihitung, nggak bisa dihitung nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim. Seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat kufur. Sangat zalim manusia dan sangat kufur manusia itu. Makanya al-ishtighalu bisyukri a'zamun ni'am. Sibuk dengan syukur itu nikmat yang paling besar. Makanya kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat Allah. Bagaimanapun keadaan kita, harus bersyukur atas semua nikmat. Kita susah, kita fakir, kita sakit, kita miskin, kita nggak punya, tetap syukur kepada Allah. Tetap Allah masih berikan nikmat, masih bisa diberikan nafas oleh Allah. Kita masih bisa menghirup oksigen, kita masih bisa berzikir kepada Allah, kita masih bisa sholat, masih bisa yang lain. Bersyukur atas semua nikmat. Itu yang paling baik. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang fal wajib. Yang ke-6 ya. Yang ke-6 kata beliau, fal wajib 'alal 'abdi al-bahth an khisal taqwa wa khisal ihsan allati syara'aha Allah fi kitabih au ala lisan Rasulullah sallallahu wa taqarrub bidzalika ila Allah fa innahu la tariqa lil 'abdi yusilu ila ridha maulahu wa qurbihi wa rahmatihi wa afwihi wa maghfirati siwa dzalik. Kata Imam Ibn Rajab al-Hambali, yang wajib atas seorang hamba, dia berusaha untuk mencari tentang perkara-perkara ketakwaan dan perbuatan, artinya perkara-perkara ketakwaan dan perbuatan-perbuatan baik yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran atau atas lisannya Rasulullah SAW, dan dia berusaha mendekat kepada Allah dengan amal-amal itu. Berusaha mendekat kepada Allah dengan amal itu. Karena tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk menyampaikan dia kepada ridho Allah, dekatnya dia dengan Allah untuk mencapai kepada rahmatnya, maafnya, ampunan Allah selain daripada itu. Artinya dia harus mencapai keridhaan Allah, kedekatan kepada Allah, rahmatnya Allah, maafnya Allah, ampunannya, melainkan dengan dia berbuat kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW.
Tidak dengan bid'ah, tidak. Tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan yang lainnya. Tapi dengan amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita harus sibuk dengan amal-amal yang disyariatkan, amal-amal soleh disyariatkan. Dan antum harus ingat, amal-amal itu harus dawam. Yang kedua harus iqtisad. Karena hadis itu berkaitan tentang seorang masuk surga dengan amalnya. Nabi suruh apa? Suruh saddidu wa qaribu. Berlaku lurus, berlaku dekat. Itu. Artinya Nabi menyuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh itu dengan dawam, continue. Yang kedua, Nabi suruh melakukan amal soleh dengan iqtisad, dengan sesuai dengan sunnah, jangan melakukan bid'ah dan jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Gitu. Dan kalau sudah kita amalkan, jangan tinggalkan. Amal, ini amal soleh, jangan tinggalkan perbuatan baik itu. Contoh, Nabi bersabda kepada seorang sahabat, ini masih muda sahabat ini. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Ini pujian atau celaan? Celaan, nggak boleh kita. Udah biasa sholat malam, tinggalkan sholat malam. Karena sibuk dengan kerjaan, karena urusan dunia, urusan anak, urusan istri, urusan suami, urusan keluarga, urusan yang lain. Jangan, tetap harus kerjakan sholat malam. Hatta sakit, Nabi SAW tetap sholat malam. Ya Abdullah, la taqul mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Karena yaqumul lail, tadi rajin sholat malam, karena ditinggalkan sholat malam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi amal-amal yang sudah biasa kita lakukan, kerjakan terus. Apakah itu sholat malam, apakah itu puasa, apakah itu mengerjakan sholat rawatib, membaca Al-Quran, menolong orang yang susah, sedekah kepada anak yatim dan yang lainnya, tetap jalan semuanya. Jangan ditinggalkan itu. Berbuat baik pada orang tua, perhatikan tuh. Itu amal yang utama tuh, berbuat baik pada orang tua itu amal yang paling utama. Maka Nabi menyebutkan tentang amal yang tadi, kata Nabi begini, SAW dari sahabat Aisyah. Karena hadis ini dari beberapa sahabat yang sedang bahas ini, hadis ini dari beberapa sahabat. Di sini kan sahabatnya Abu Hurairah. Ada dari sahabat Aisyah, ada dari sahabat yang lain. Kata Nabi SAW, ini hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yudkhilal jannata ahadan minkum amaluhu wa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Berlaku luruslah, arti istiqomah kalian, istiqomah. Mendekatlah dan melakukan amal, kita lakukan amal-amal itu tidak berlebihan, sesuai dengan sunnah. Ketahuilah bahwa seorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Artinya amal seorang nggak akan bisa masukkan dia ke dalam surga. Dan bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, yang continue meskipun sedikit. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan antum perhatikan dari apa yang dikaji ini, antum ulangi lagi, kemudian kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh, dan kita harus mudawamah, continue. Jangan entar kita sholat malam, entar tidak. Seperti ada sebagian orang kadang-kadang sholat ke masjid, kadang-kadang nggak ke masjid, nggak bisa main-main agama ini. Kalau udah wajib nggak bisa main-main, harus terus dan continue. Kalau wajib terus. Kalau yang sunat aja harus continue, apalagi yang wajib. Nggak bisa orang main-main. Tadinya ke masjid, nggak masjid. Sama seperti orang ngaji, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ini nggak bisa main-main. Ini agama. Harus serius dan harus sungguh-sungguh dan harus continue terus, meskipun sedikit. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Minta kepada Allah. Bab dawam ini penting. Kenapa banyak orang yang kemudian matinya dalam keadaan su'ul khatimah,
akhirnya yang jelek. Karena dia terkadang dia sholat, kadang enggak, kadang ke masjid, kadang enggak ke masjid, kadang begitu. Terus main-main dengan agama ini. Akhirnya ketika dia mati dalam keadaan berbuat maksiat, ya suul khotimah. Waliyatubillah sama. Tapi kalau kita continue terus dan kita minta kepada Allah, karena untuk bisa continue minta kepada Allah. Dan minta tetapkan hati kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi. Karena nggak mungkin kita bisa tetap tanpa pertolongan Allah Taala. Minta, jangan kita bangga dengan amal kita, jangan ujub dengan kesolehan kita, ketakwaan kita, jangan. Bahwa kita nggak ada apa-apa insya Allah. Sehebat apapun kita, ketakwaan kita nggak ada apa-apa insya Allah. Yang Allah minta bagaimana kita melakukan semuanya karena Allah, ikhlas karena Allah Taala. Dan kita lakukan betul-betul dengan kejujuran hati kita, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi. Itu pun tetap minta kepada Allah, meskipun sudah kita lakukan dengan jujur, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan ittiba mengikuti sunnah Nabi, tetap kita minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ketat tuh, amal tuh harus betul-betul kita seperti itu. Jangan kita bangga dengan amal kita. Kan banyak orang sekarang bangga dengan amalnya. Bangga dengan sholatnya, bangga dengan sholat malamnya, bangga dengan ngajinya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan sedekahnya, donasi. Mana itu? Ini sekarang seperti itu. Bangga ini, saya lagi ada di Gunung Merapi ini. Gitu. Gambarnya disebar di mana-mana. Ya Allah, nggak pernah ada salaf itu melakukan demikian, nggak ada. Antum bantu boleh bantu, wajib bantu, tapi nggak seperti itu caranya. Apa antum yakin tuh diterima amalnya tuh? Kita nggak yakin diterima itu. Bangga. Yang banjir begitu juga. Ini saya di tengah-tengah ini orang ini. Saya nolong mereka. Antum nolong hubungan antum dengan Allah, jangan ditunjukkan kepada manusia, jangan. Kita wajib melakukan amal soleh. Tapi bagaimana, jujur atau tidak kita? Ikhlas atau tidak? Mengikuti contoh Nabi atau tidak? Minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Begitu ulama salaf hati-hatinya. Ketat dia. Muhasabah kepada dirinya ketat. Nggak seperti sekarang ini. Antum udah tunjukkan semua amal kepada orang. Na'udzubillah. Hatta pakaian, hatta cadar ditunjukkan kepada orang. Antum apa diterima sama Allah? Kita nggak tahu. Jadi betul-betul kita sembunyikan amal kita. Dan Allah mencintai amal yang tersembunyi. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang merasa cukup, nggak minta-minta pada manusia. Al-khafi, yang tersembunyi dalam dia beramal, nggak tunjukkan kepada manusia. Ini kita harus betul-betul, sana pun sudah sembunyi, kita tetap minta kepada Allah. Harus kita ketat menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisap diri kamu sebelum Allah menghisap kamu. Hisap diri kita, benar nggak nih amal kita, ikhlas apa enggak? Jangan menurut kita, oh amal kita baik nih, bagus, pasti diterima. Dari mana pasti diterima? Udah banyak orang yang beramal yang nggak diterima. Sampai sholat, Nabi mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun nggak diterima oleh Allah Taala. 60 tahun Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati kita. Kita harus ketat menghisap diri kita dan terus mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Taala. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.